Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kita sama-sama mengaji kitab Tajul Arus Al-Hawil Tahdzifin Nufus karangan Ibnu Athaillah Sakandari. Kali ini kita membahas tentang Misalul qalb kal mir'ah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fi dauraini amin. Misalul qalbi kal mir'ati. Perumpamaan hati itu adalah ibarat cermin. Hati itu ibarat cermin. Yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Ibnu Athaillah mengatakan mithalul qalbi kal mir'ati, perumpamaan hati adalah seperti cermin. Wa mithalun nafsi kan nafasi, dan perumpamaan jiwa adalah seperti nafas kita. Kullama tanaffastan nafasa alal mir'ati sawwadaha. Kalau kita bernafas di cermin, itu ada bekas di cermin. Qalbul fajiri kamir'atil ajusi allati dha'ufat himmatuha. Hati orang fajir, hati orang pendosa, hati orang-orang yang ahli maksiat. Kamir'atil ajuz, sebagaimana cermin yang sudah tua, cermin yang sudah kuno, sudah muncul bintik-bintiknya. Kalau untuk bercermin itu sudah tidak jelas. Allati dha'ufat himmatuha, yang sudah tidak jernih lagi, yang sudah tidak cerah lagi. Kalau untuk bercermin itu muka kita tidak begitu kelihatan, tidak jelas. Itu adalah perumpamaan hati orang-orang pendosa. Artinya cerminnya sudah hitam. Allati dha'ufat himmatuha an tajluwaha wa tanzuru fiha. Cermin yang sudah tua yang kalau kita pakai untuk bercermin itu, yang kita tuh maunya jernih, muka kita tuh nampak jelas. Kenapa? Kalau ada jerawat kelihatan jerawatnya, kalau ada cemongnya kelihatan cemongnya gitu ya. Tapi karena cerminnya ini cermin sudah ajuz, ya, sudah kehilangan fungsi-fungsinya, maka tidak kelihatan, tidak nampak, kecuali bayangan-bayangan. Wa qalbul arifu kamir'atil arusi. Hati orang yang arif, yang ma'rifah. Yang ma'rifah, orang ma'rifah. Tapi lawannya tadi adalah orang fajir, pendosa. Yang satu ini orang yang ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Orang yang arif atau ma'rifah itu dia selalu menjaga hak-hak Allah. Dia selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dia ingin sekali mendekat pada Allah. Berperilaku itu pakai tindak tanduk.
pakai perasaan terhadap Allah. Meskipun hal itu adalah hal mubah, tapi ada mubah yang memang mubah, ada mubah yang syibhul makruh. Ada mubah yang memang boleh hukumnya tapi tidak banyak manfaat untuk dirinya, itu tidak dilakukan. Berperilaku baik dengan siapapun, santun, itu orang ma'rifah. Orang ma'rifah itu dia semuanya bermuara pada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang menurutnya akan membawa berefek pada tidak cinta pada Allah, maka dia hindari. Berperilaku baik, berkata sopan, berperilaku sopan, ya. Itu orang-orang ma'rifah. Kamiratil arus, kalau hatinya orang ma'rif itu kamiratil arus seperti cerminnya pengantin baru. Kalau pengantin baru, istilah cerminnya baru. Dan suka bercermin pengantin baru itu. Ada perubahan sedikit di mukanya dia pasti tahu. Cerminnya pun jernih, karena ini ibarat hatinya orang yang arif, yang tahu. Arif artinya yang mengerti, yang paham tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin tanzuru fiha, setiap saat, setiap hari dilihatnya bercermin, berdiri tuan cermin, ya. Tenang karena cerminnya bagus. Fala tazalu masqulah, fala tazalu masqulatun, fala tazalu masqulatan. Dia cerminnya bersih, jernih, enak dipakai. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang arif, orang yang tahu hakikat Allah. Jadi cerminnya, hatinya itu bersih. Kalau hati bersih, hati itu ibarat cermin memang. Karena seseorang itu zahirnya orang, itu bagaimana hatinya orang. Kalau orang hatinya bersih, pasti kata-kata yang keluar dari mulutnya baik-baik. Kalau hatinya sebaliknya, kita bisa melihat orang yang selalu berkata kotor, pasti hatinya kotor. Karena di dalam hati ini kita tidak tahu. Kita tahu kalau dia sudah mengungkapkan sesuatu. Hati kita ini ibarat teko diisi. Kalau teko itu ada isinya tapi kita tidak tuangkan, kita tidak tahu isinya apa. Tapi begitu dituangkan ke cangkir isinya susu, oh berarti teko itunya susu. Seseorang kalau dia diam, kita tidak tahu baik buruk. Begitu dia bicara, bagaimana bicaranya itu, maka itulah isi hatinya. Karena itu hati ini cermin. Himmatuz zahidin fi kasratil a'mal. Himmah itu himmatur rijal tahdimul jibal, ada kata-kata begitu. Peribahasa. Cita-cita atau keinginan orang laki-laki itu adalah tahdimul jibal, bagaimana bisa menggempur gunung, saking semangatnya laki-laki itu ya. Ini himmatuz zahidin, keinginan, ekspektasi. Az-zahidin, orang-orang zahid itu fi kasratil a'mal, adalah bagaimana mengerjakan amalan-amalan baik yang sebanyak-banyaknya. Wa himmatul arifin fi tashihil ahwal. Adapun cita-cita, keinginan, ekspektasi seorang arif billah, orang yang mengerti, mengenal Allah, tashihil ahwal. Tashih itu apa? Membenarkan atau membetulkan. Membenarkan dalam arti menilai, bukan. Membenarkan arti memperbaiki.
tashihul ahwal, memperbaiki keadaan dirinya. Dia selalu introspeksi pada dirinya. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, itu selalu di-review. Benarkah seperti ini? Sudah benarkah? Itu orang yang arif billah, selalu muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu mawdi'u nadri rabbil alamin. Qalb, hati kita ini adalah destinasi atau objek yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada tampang-tampang kita. Mau tampang seperti apa tidak dilihat oleh Allah. Orang yang berpostur tinggi, orang yang berpostur kecil, bagi Allah sama saja. Tetapi Allah melihat apa? Yang zuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Hatinya orang itu seperti apa? Hatinya baik, bersih, atau bagaimana? Yang Allah cintai tentu yang hatinya bersih, yang tidak punya niat-niat jahat kepada orang, yang selalu mendahulukan mana yang baik, mana yang lebih maslahat, baik pada dirinya atau pada orang lain. Itu orang-orang yang bersih, biasanya berkata-kata juga kata-kata yang baik. Maka sungguh menurut Ibnu Athaillah sungguh ajib, sungguh aneh kalau ada orang yang perhatiannya adalah pada penampilan bentuk rupanya, tapi tidak memperhatikan hatinya. Padahal bentuk rupa ini misalnya wajahnya dipermak bagaimana supaya kelihatan maco, supaya kelihatan menarik. Tapi hatinya nggak dirawat. Dia lebih suka merawat wajah yang hanya dilihat oleh manusia atau dilihat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hatinya yang itu merupakan objek yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dirawat. Maka ini salah. Ini keliru. Sebaik-baiknya orang adalah yang dia memperhatikan hatinya sendiri. Supaya hatinya tetap bersih. Supaya hatinya tidak terkotori. Tidak melaksanakan hal-hal yang fujur atau fajir. Atau yang hal-hal dosa dihindari. Lakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala karena itu akan menuntun hati kita. Ibnu Athaillah sebelumnya sudah mengatakan bahwa hati kita ini bisa hitam karena perbuatan-perbuatan maksiat. Dan hitamnya hati itu akan semakin hitam jika tidak pernah bertaubat. Jika kita tidak pernah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama akan melekat hitam itu pada hati dan susah dibersihkan. Beliau mengibaratkan itu adalah ibarat wajan penggorengan atau tempat panci untuk masak. Kalau panci baru dipakai masak, kemudian hitam, kemudian dibersihkan, disimpan, nanti dipakai masak lagi, dibersihkan lagi, maka dia akan terawat selalu bersih. Tapi kalau dibiarkan lama untuk masak berkali-kali nggak dibersihkan,
hanya dibersihkan bagian atasnya saja yang untuk masak misalnya. Ada yang begitu kan? Lama-lama hitam susah dibersihkan. Demikian juga hati kita. Hati kita perlu kita rawat. Perlu kita rawat. Kalau tadi ibarat cermin, ya perlu kita rawat, kita sering beristighfar. Kita selalu taubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersih lagi. Tanpa begitu maka hati kita akan hitam dan ibarat cermin, maka dia menjadi cermin yang rusak. Cermin yang rusak yang tidak bisa lagi untuk bercermin. Itulah hati kita dalam keadaan yang demikian itu kita perlu selalu mawas diri apa yang kita lakukan, apakah benar atau tidak, apakah merugikan orang lain atau tidak, diridhoi Allah atau tidak. Kita mesti rawat hati kita agar menjadi selalu bersih, selalu jernih, sehingga ibarat cermin selalu jernih dan layak untuk bercermin. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup doa. Allahumma shalli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka ala ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' minna wa la fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma ij'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanaz zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar wa khaira ma jara bihil qalam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wa laka ridha illa qadaitaha wa yasartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.